Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau tubuh manusia, tubuh kalian sendiri, itu sebenarnya bukan cuma sekedar mesin biologis biasa. Coba bayangin tubuh kalian itu sebagai sebuah benteng militer yang luar biasa canggih, berlapis-lapis, dan dijaga super ketat. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelami dunia imunobiologi. Kita akan bongkar gimana sebenarnya benteng ini beroperasi, gimana cara dia ngenali musuh, dan pastinya gimana taktik dia merespon ancaman. Udah siap? Yuk kita mulai. Sadar nggak kalau hari ini aja udah ada benda asing yang diam-diam nyusup ke tubuh kalian? Jawabannya udah pasti, iya. Tiap hari entah waktu kita lagi santai duduk, bernapas, atau makan, ancaman mikroskopis tuh terus-terusan nyari celah buat nembus pertahanan kita. Makanya, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini bukan sekedar fitur tambahan, tapi benar-benar kunci utama kita buat bertahan hidup. Dan hebatnya lagi, sistem ini punya memori buat nginget musuh. Jadi, kalau mereka berani balik lagi, serangannya bisa langsung dipatahin dengan jauh lebih cepat. Biar nggak nyasar, ini dia peta pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengenalan dasar sistem imun, terus masuk ke sistem kekebalan tubuh bawaan, habis itu kita bahas imunitas adaptif, baik yang respons humoral maupun respons seluler, dan terakhir kita akan lihat apa yang terjadi kalau mekanisme sistem imun ini gagal berfungsi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengenalan dasar sistem imun. Yuk kita intip sedikit sejarah dan fondasi dari pertahanan tubuh kita ini. Gini, jauh sebelum ilmuwan punya mikroskop super canggih, orang-orang di Tiongkok kuno tuh udah nyoba ngelawan wabah cacar. Caranya, mereka masukin kerak luka cacar ke dalam kulit secara intradermal. Bahaya sih emang, tapi dari sinilah ide tentang imunitas mulai muncul. Terus, sebelum tahun 1800-an, ada observasi kalau paparan cacar sapi ternyata bisa ngasih kekebalan. Nah, puncaknya itu di akhir abad ke-19. Tahun 1881, Louis Pasteur nemuin vaksin buat kolera ayam. 2 tahun kemudian, tahun 1883, konsep imunitas seluler dan proses sel memakan benda asing atau fagositosis berhasil ditemukan. Dan gak lama, tahun 1886, imunitas humoral juga ikut terungkap. Dari rentetan sejarah panjang itu, sekarang kita jadi tahu kalau sistem pertahanan kita itu ibarat punya 2 divisi utama. Pertama, kekebalan bawaan atau innate. Ini tuh kayak satpam bawaan yang udah ada sejak kalian lahir. Sifatnya umum banget alias non-spesifik. Pokoknya kalau ada yang dicurigai bukan bagian dari tubuh, langsung diserang. Kedua, kekebalan adaptif. Nah, divisi yang ini makin pinter seiring waktu. Misalnya dari vaksin atau kalau kalian pernah sakit sebelumnya. Dia sangat spesifik nargetin musuh tertentu yang udah dia kenal. Masuk ke bagian kedua, sistem kekebalan tubuh bawaan. Mari kita lihat bentuk dinding terluar dan siapa aja penjaga biologis kita. Pertahanan pertama kita ini bentuknya sangat fisik dan jelas. Penyerang nggak bisa asal nyolongong masuk ke aliran darah gitu aja. Mereka harus nabrak tembok keras berupa kulit kita atau minimal terjebak di lendir mukosa dan bulu-bulu halus silia. Kalau mereka nekat masuk lewat mulut atau mata, bakal langsung berhadapan sama penghalang kimiawi kayak enzim di air liur, keringat, dan air mata. Terus kalau masih lolos juga, tubuh udah siap ngebuang mereka lewat mekanisme eliminasi, kayak lewat urin. Tapi, gimana kalau musuh ini jago banget dan berhasil nembus dinding luar tadi? Nah, disinilah tubuh kita langsung mencet tombol alarm. Salah satu alarm utamanya itu namanya interferon. Interferon ini adalah molekul mediator kimia yang langsung dilepas sama tubuh saat ada infeksi. Tujuannya buat memicu respon inflamasi non-spesifik, ngasih tahu sel-sel lain buat bersiap menghadapi cedera atau serangan. Selain interferon, benteng kita juga dilengkapi sistem komplement. Coba bayangin komplement ini sebagai amplifier atau pengeras suara biologis. Pas ada benda asing masuk, sistem komplement ini bakal bertindak sebagai mediator kimia yang melipat gandakan respons pertahanan bawaan tubuh. Dia bikin peradangan jadi lebih kuat, mastiin pasukan pelindung kita tuh ngeh dan langsung meluncur ke lokasi serangan. Dan ketika penjaga kita akhirnya face to face sama musuh, bakal terjadi pertarungan epik mikroskopis yang kita sebut fagositosis. Ini proses 5 langkah yang benar-benar luar biasa. Pertama, pengenalan. Sel pelindung mendeteksi keberadaan penyusup. Kedua, kemotaksis, sel bergerak ngejar targetnya. Ketiga, adesi, sel nempel kuat-kuat ke benda asing itu. Keempat, ingestion, penyusupnya ditelan bulat-bulat. Dan kelima, pencernaan, musuh dihancurin sampai habis. Keren banget kan pertahanan bawaan kita ini? Lanjut ke bagian 3, imunitas adaptif, spesifiknya respons humoral. Ini dia pasukan penembak jitu di sistem imun kita. Kalau imunitas humoral ini, dia fokusnya ngurusin ancaman yang masih ngambang-ngambang bebas di cairan tubuh, alias serum kita.
Imunitas ini diperantarai oleh molekul yang namanya antibodi. Tugas mereka tuh sangat spesifik. Mereka patroli nyari antigen bebas kayak bakteri atau virus yang kebetulan belum sempat masuk ke dalam sel kita, buat langsung diikat dan dibasmi. Nah, bintang utamanya di sini adalah limfosit B. Kalian bisa bayangin sel B ini kayak sniper elit di tubuh kita. Mereka nggak perlu repot-repot maju ke depan buat baku hantam secara fisik. Cukup dari jarak jauh, begitu mereka diaktifkan, mereka langsung memproduksi dan nembakin antibodi spesifik ke arah musuh. Antibodi ini bakal mengunci antigen bebas tadi, bikin mereka lumpuh dan nggak bisa lagi nginfeksi sel tubuh. Sekarang bagian 4, imunitas adaptif, yaitu respons seluler. Kalau tadi sniper, yang ini pasukan tempur jarak dekat kita. Beda dengan humoral, imunitas seluler ini dimediasi oleh limfosit T. Nah, sel T ini benar-benar pasukan jarak dekat yang berani mati. Tugas mereka itu inspeksi ke setiap sudut, ngenalin sel tubuh mana yang di permukaannya udah memunculkan tanda-tanda antigen asing atau udah terinfeksi. Kalau ketemu, sel T bakal langsung menyerang dan menghancurkan sel yang udah terkompromi itu. Jadi, biar gampang ingatnya, imunitas humoral itu pakai sel B buat nembakin antibodi ke musuh yang masih bebas di luar sel. Sementara imunitas seluler pakai sel T buat berhadapan langsung dan menghancurkan sel tubuh kita yang sayangnya udah terinfeksi. Dua divisi ini selalu kerja bareng buat mastiin benteng kita aman dari serangan luar maupun musuh yang udah nyisup ke dalam. Bagian terakhir nih, bagian 5, kegagalan mekanisme sistem imun. Apa jadinya kalau sistem yang kelihatannya sempurna ini malah salah sasaran atau bahkan gagal total? Kadang, sistem imun kita ini bisa bereaksi berlebihan atau lebay terhadap hal yang sebenarnya nggak bahaya-bahaya amat. Ini yang kita sebut reaksi hipersensitivitas atau bahasa gampangnya alergi. Ada 4 tipe nih. Tipe 1 itu yang paling cepat, cuma 15-30 menit. Di mediasi IgE dan histamin, ini yang kejadian kalau orang asma atau shock anafilaksis. Tipe 2 itu hitungan menit sampai jam, di mana antibodi dan komplement malah merusak sel tubuh, contohnya di penyakit anemia hemolitik. Tipe 3 makan waktu beberapa jam karena kompleks imun mengendap dan bikin radang, kayak pada penyakit lupus. Dan terakhir tipe 4, ini reaksi lambat yang butuh lebih dari 12 jam, ngelibatin sel T dan makrofag, contohnya kayak dermatitis kontak. Tapi kegagalan itu nggak selalu soal reaksi berlebihan. Bisa juga kebalikannya, pasukan bentengnya yang nggak cukup kuat. Ini namanya imunodefisiensi. Kondisi ini bisa dibagi dua, ada yang primer, artinya emang bawaan lahir karena faktor genetik, kayak sindrom DiGeorge atau sindrom Bruton. Ada juga yang sekunder, yang didapat nanti pas kita udah gede, misalnya karena malnutrisi parah atau infeksi virus yang sengaja menyerang sel imun, kayak pada kasus AIDS. Terus, satu lagi yang benar-benar tragis, autoimunitas. Ini momen fatal di mana sistem pertahanan kita kehilangan toleransinya. Pasukan penjaga benteng malah secara keliru ngelihat organ dan jaringan tubuh sendiri sebagai musuh, terus malah diserang. Salah satu contoh nyatanya adalah tiroiditis Hashimoto, di mana sistem imun menyusup dan pelan-pelan merusak kelenjar tiroid kita sendiri. Ngeri kan? Setelah ngomongin semua mekanisme canggih tadi, beserta potensi kegagalannya, kita sampai pada satu poin penting yang benar-benar kerasa personal buat kita semua. Ada kutipan menarik dari sumber kita yang nyebutin kalau pola hidup, usia, dan genetik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun kita. Kita mungkin nggak bisa ngubah genetik atau menghentikan umur yang bertambah, tapi pola makan, tingkat stres, dan nutrisi, itu semua adalah keputusan harian kita yang secara langsung nentuin seberapa kokoh benteng ini berdiri. Nah, kita udah jalan-jalan menelusuri luar biasanya sistem pertahanan kita. Mulai dari tembok lapis pertama, sampai pasukan sniper humoral dan prajurit tempur seluler. Kita juga udah lihat betapa rentannya benteng ini kalau sampai salah sasaran. Jadi, pertanyaan buat kalian hari ini, setelah tahu betapa kompleksnya tapi sekaligus rapuhnya benteng yang ada di dalam tubuh kalian ini, langkah kecil apa yang bakal kalian ambil hari ini buat melindunginya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.